Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka menolak tawaran para pendeta untuk membebaskan pilot Susi Air, Philips Mark Mertens yang masih disandera KKB. Sikap tersebut disampaikan melalui juru bicara TPNP-BOPM, Sebdi Sambom, Sabtu, 13 Mei 2023. Dikatakannya, keinginan perwakilan gereja dan uskup di Papua untuk menjadi mediator dalam membebaskan Philips Mark Mertens adalah sebuah kekeliruan. Pasalnya, lanjut dia, sejak awal TPNP-BOPM senantiasa bersikeras untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah Indonesia dan Selandia Baru. Menurut Sebdi, negosiasi itu untuk menentukan masa depan Papua, yakni Papua merdeka, bebas dari jajahan negara manapun termasuk Indonesia. Kami berjuang bukan demi gereja, tapi untuk menentukan hak kemerdekaan bangsa Papua. Selama ini kami bicara hak politik penentuan nasib sendiri bangsa Papua yang dilanggar, tanda Sebdi Sambom. Sebdi juga menandaskan, TPNP-BOPM tidak akan membiarkan Egyanus Kogoya berbicara dengan perwakilan gereja. Sebab keputusan penyanderaan itu ada di tangan seluruh Panglima KKB Papua. Keputusan tentang nasib pilot Susi Air itu bukan ada pada Egyanus Kogoya, tapi ada di tangan seluruh Panglima Komando Pertahanan, tandasnya. Dengan demikian, kata Sebdi Sambom, TPNP-BOPM tak akan mengizinkan Egyanus Kogoya untuk melakukan pembicaraan dengan pendeta dan uskup Papua. Untuk diketahui, sampai saat ini upaya pembebasan pilot Susi Air dari tangan kelompok kriminal bersenjata di Papua terus berlangsung. Salah satunya melalui para tokoh gereja dan uskup. Bahkan pihak gereja kini menawarkan diri untuk menjadi mediator dengan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Di pengungkapan pemasok senjata ini bikin geleng-geleng. 1. Ditangkap di Puncak Jaya. Pesawat yang membawa Nesen Murib transit di Puncak Jaya, Papua. Sesampainya di Puncak Jaya, Nesen diperiksa aparat Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan, KP3, Bandara Mulia Polres Puncak Jaya, Senin, 14/6 kemarin. 2. Bawa uang 320 juta rupiah. Dalam penangkapan itu, Nesen kedapatan membawa uang sebanyak 370 juta rupiah dalam pecahan 100 ribu. Iqbal menduga dana tersebut hendak digunakan untuk membeli senjata api dari seseorang. 3. Pemasok senjata raup 1,3 miliar rupiah. Polisi mengatakan nilai transaksi di proses jual beli senjata teroris KKB di Pegunungan Papua mencapai 1,3 miliar rupiah lebih. Hal ini diungkapkan oleh Satgas Nemangkawi. 4. Bawaan catatan Otsus, penembakan, dan keuangan TPNPB. Nesen hendak membeli senjata berbekal uang 370 juta rupiah di tangan. Tak hanya uang, dia juga membawa catatan yang bikin geleng-geleng kepala. Salah satu catatan yang dibawa Nesen adalah catatan pengeluaran dan pemasukan dana bantuan dari simpatisan TPNPB. 5. Catatan penting, bantuan 600 juta rupiah dari Pemda ke KKB. Dari tangan Nesen Murib, Satgas Nemangkawi mengamankan catatan yang bikin geleng-geleng. Catatan tersebut adalah catatan bantuan uang tunai dari Pemda Puncak senilai 600 juta rupiah untuk pimpinan KKB Lekagak Telenggen. 6. Nama Ketua DPRD Kabupaten Tolikara disebut-sebut. Nama Ketua DPRD Kabupaten Tolikara bernama Sony Arsen Wanimbo disebut-sebut. Disebutnya nama politikus Partai Nasdem itu adalah fakta. Meski benar atau tidaknya keterlibatan Sony dalam pembelian senjata untuk KKB ini masih berupa dugaan dan masih ditelusuri aparat. Nesen membawa duit 370 juta rupiah untuk membeli senjata dan amunisi.
Diduga, uang itu berasal dari Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Sony Arsen Wanimbo. 7. Nesen dan Sony teman kuliah. Nesen Murip, alias Ratius Murip, dan Ketua DPRD Kabupaten Tolikara Sony Arsen Wanimbo adalah teman semasa kuliah. Hal ini diungkapkan oleh Satgas Nemangkawi.